Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rafizaki dari kelas 2 SD. Hari ini saya akan menampilkan tentang hasil eh, praktikum saya pada hari Rabu kemarin. Di praktikum hari Rabu pertama kemarin, saya membuat atau belajar tentang Tailwind CSS. Tailwind CSS itu adalah utility first yang membangun UI dengan file CSS. Di sini kami membuat sebuah utility atau utility first yaitu Tailwind CSS seperti ini, dan membuat sebuah form yaitu tambah user yang bisa kita isi dengan yang kita mau seperti ini, dan mengisi tanggalnya juga. Yang kedua, di sini saya membuat juga untuk hitung gaji. Di sini hitung gaji, semisalnya saya membuat 20 juta, 2 juta saja, dia akan langsung terpotong pajak dengan 11%. Jika saya kosongkan, dia akan minta silakan masukkan gaji yang valid atau tidak boleh kosong atau negatif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang form yang saya buat dari tema project saya. Yang saya buat yaitu dengan tambah produk baby shop. Di sini tema project saya yaitu baby shop. Saya akan membuat nama produknya, harganya, kategorinya, dan nanti setelah mengisi kategori terdapat tombol simpan atau ukurannya. Baik, saya akan membahas tentang state-nya. Uh, saya akan membahas tentang state yang form saya tampilkan ini, yaitu di baby shop ini. State, di sini saya membuat import use state from React. Kegunaannya adalah untuk di saat kita menginput dari sebuah form itu, dia akan menyimpan apa yang kita input. Mau kita isi beberapa kata atau beberapa inputan, dia akan tersimpan dan akan mengirimkan ke API. Di sini saya membuat inputan yang pertama, yaitu inputan nama produk, harga, ada juga kategori, dan ada juga ukurannya. Dan saya juga mengisi di main.jx baby shopnya, jangan lupa ada terdapat cons nama produk yang untuk use stats-nya pakai. Ada nama produk, set nama produk. Di sini saya bikin juga dengan on change ya, value-nya dengan nama produk yang saya buat tadi untuk functionnya. Setelah itu ada harga dengan set harga, setelah saya buat juga, dan cons kategori dengan use state-nya saya buat kategori, value-nya kategori, dan ada value-nya untuk ukurannya. Di dalam ukurannya itu terdapat value ukuran dan set ukuran use state-nya. Dengan value pakaian dengan label pakaian bayi, value mainan dengan mainan bayi, dengan value perlengkapan dan perlengkapan bayi. Dan cons-nya ukuran optionnya, option ukurannya ada newborn, dari 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan umurnya, 6 sampai 12 bulan, dan 1 sampai 2 tahun. Saya akan selanjutnya saya akan membahas tentang reusable komponennya. Di sini kita membuat folder baru yaitu komponen. Setelah membuat komponen, kita membuat file namanya input file. Gunanya input file ini apa? Agar codingannya tidak terlalu panjang dan terlalu ribet ya. Di sini di dalamnya ada terdapat label, type, placeholder, dan on change. Seperti ini saya buat. Jadi singkat ya teman-teman codingannya. Seperti ini saja. Labelnya dengan nama produk,
nama produk yang ini dengan label ini. Setelah itu type-nya tuh teks. Jadi kita menulis teks. Setelah itu placeholder-nya masukkan nama produk. Ini saya menampilkan nama produk. Nih, masukkan nama produk. Oke, selanjutnya yaitu label harga. Label harga itu berbeda ya dengan nama produk. Perbedaannya di sini tipenya. Kalau harga itu tipenya number ya, bukan teks. Karena harga itu nomor, bukan teks tulisan. Di sini di dalam kategorinya saya buat drop down agar bisa dipilih dengan satu-satu, begitu saja. Dan di ukuran kategori juga saya juga menampilkan drop down juga agar yang mengisi produknya jadi lebih simple. Drop down tuh dia ke bawah, nanti kita pilih aja salah satunya, nanti kita coba juga. Selanjutnya itu membahas tentang conditional rendering. Conditional rendering di sini saya membuat di yang ukuran kategori, ukuran pakaiannya dengan simpan produk. Jadi conditional rendering ini apabila telah menginput, dia akan kalau di proyek saya dia akan menampilkan simpan produk. Baik, kita coba saya contohnya. Yang mengisi nama produk misalnya baby it dengan harga contohnya kita bikin 20.000 dan kategorinya kita buat perlengkapan bayi di sini ya. Dan dia akan menampilkan yang saya bilang tadi, akan menampilkan simpan produk. Akan menampilkan simpan produk ini. Itulah conditional rendering saya. Ya, di file baby shop ini terdapat komponen, yaitu terdapat import alert from komponen alert dan card dan import field. Jadi alert ini untuk menampilkan pesan yang akan ditampilkan agar seperti ini. Seperti ini agar tulisan yang warna merah di dalam seperti ini, jika alertnya seperti ini warna merah dia, kalau misalnya kosong nama produknya, jika tidak dia akan menampilkan hilang dia. Ini sama juga akan hilang dan juga hilang. Kalau selanjutnya yaitu card. Card ini untuk judul childrennya. Judulnya seperti ini. Seperti ini. Card itu judulnya. Judulnya itu yang saya bilang tadi, yaitu tambah baby shop itu. Makanya saya membuat cardnya agar mudah diketahui dan bisa saya membedakannya. Selanjutnya di conditional rendering ini saya membuat from validnya agar setelah semua data-datanya valid yang kita masukkan itu, yang kita input, dia akan menimbulkan simpan produk. Jika tidak valid, dia tidak akan menimbul seperti ini. Jika seandainya saya ulangi, seandainya saya membuat di sini harganya dan kategorinya kita belum input, dia tidak akan menampilkan. Jika saya keluar, dia akan menginput. Nah, pakaian bayi yang tadi saya bilang, dia akan menampilkan ukuran-ukurannya. Seperti ada 0 sampai 36 bulan, newbornnya 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, dan 1 sampai 2 tahun. Dan saya isi dan akan menampilkan tombol simpan produknya. Jika tidak, dia tidak akan menimbulkan.
dapat cons-nya isi from valid itu kita membuat nama produknya. Nama produknya, harganya yang tadi saya bilang kalau satunya dari salah satu ini, dari salah satu ini tidak kita buat, dia akan tidak akan menampilkan tombol yang berwarna hijau tadi. Ini menampilkan yaitu sebuah pesan dan sebuah type dari sebuah pesan yang kita inginkan agar data itu terisi. Jika tidak terisi, dia akan menampilkan pesan yang berwarna merah itu. Baik, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.